Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu ankum wa qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid darain. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi wa Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Nisaburi fi sahihayhima alladhaini huma asahul kutubil musannafah. Rawahu, meriwayatkanhu pada hadal hadis, inilah hadis Imam al-Muhaddithin, dua imam orang-orang yang ahli hadis. Abu Abdullah, yaitu ayahnya Abdullah, Muhammad bin Ismail, yakni Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, yang terkenal dengan Al-Imam Bukhari Al-Ju'fi. Wa Abul Husain, dan Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj, Imam Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nisaburi fi sahihayhima, di dalam kitab sahih keduanya Imam Bukhari dan Muslim, alladaini, yang mana kedua kitab tersebut huma asahul kutub, adalah paling sahihnya kitab-kitab al-musannafati yang disusun, yang dikarang. Setelah kita membahas bersama tentang hadis yang pertama, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini Al-Imam Nawawi mengatakan hadis yang pertama tersebut innamal a'malu binniyat dan seterusnya, itu diriwayatkan oleh dua imam yang besar, dua imam ahli hadis yang terkenal, yaitu Al-Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini berarti hadis sahih yang tingkatannya paling kuat. Kalau sudah Imam Bukhari dan Imam Muslim dua-duanya meriwayatkan, berarti status hadisnya itu hadis sahih yang paling kuat. Hadis sahih itu ada 7 tingkatan. Tingkatan paling tinggi adalah muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh dua imam besar ini. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ini adalah syaikhan, guru besar dalam ilmu hadis. Para pakar hadis, para ulama hadis itu disebut muhaddithin. Muhaddithin itu berarti ahli hadis. Kalau dibaca muhaddatsin, dibaca da, muhaddatsin, itu berarti seperti Sayyidina Umar, imamul muhaddatsin, imamnya orang-orang yang diberi ilham oleh Allah. Jadi Sayyidina Umar itu dulu usul sama Nabi tentang masalah hijab, kemudian turun ayat hijab. Usul tentang ini, kemudian turun. Itu namanya muhaddatsin, orang-orang yang diberi ilham oleh Allah sebelum wahyu diturunkan.
Nah ini kalau ahli hadis, muhaddits. Nah Imam Bukhari dan Muslim ini adalah dua imam guru sama murid yang dua-duanya ini menjadi syaikhan, dua guru besar dalam ilmu hadis. Imam Bukhari ini beliau adalah bernama Muhammad, putra dari Ismail, putra dari Ibrahim, kemudian putra dari Al-Mughirah, kemudian putra dari Bardizbah. Bardizbah ini kakeknya Imam Bukhari ini adalah seorang yang Majusi. Majusi itu penyembah api. Kalau sekarang penyembah matahari, kayak orang-orang Jepang. Nah, penyembah matahari atau api. Kakeknya Imam Bukhari ini, Bardizbah ini orang Majusi dan belum masuk Islam. Mati dalam keadaan Majusi. Di sini menunjukkan bahwasanya kadang-kadang kita itu, khususnya di kalangan orang Jawa, itu kadang-kadang ada mitos itu kayak keyakinan gitu. Kalau anaknya kiai pasti jadi kiai, anaknya wong soleh pasti jadi soleh. Itu tidak mesti, Pak. Ini lihat, Imam Bukhari itu imam yang luar biasa, tapi kakeknya seorang Majusi. Kakek keberapa nih? Itu seorang Majusi, Bardizbah. Tapi punya keturunan Imam Bukhari yang mana tidak diragukan lagi beliau adalah pemimpinnya pakar hadis, pemimpinnya ulama ahli hadis. Karena itu kalau kita jadi orang yang banyak kekurangan, banyak dosa kepada Allah, jangan pernah putus asa untuk mendidik generasi anak-anak kita. Bisa jadi nanti dari anak cucu kita itu walaupun sebejat apapun ayahnya, kalau kita tobat dan berusaha mendidik anak kita, insya Allah akan jadi seperti Imam Bukhari. Bisa jadi orang besar yang bermanfaat untuk umat. Majusi punya keturunan Imam Bukhari yang seakan-akan tidak bisa ditandingi lagi sudah dalam pakar kehadisannya. Imam Bukhari ini lahir ketika selesai sholat Jumat 13 Syawal tahun 194 Hijriah. Tahun 194 Hijriah. Itu lahirnya Imam Bukhari. Innahu kana yahfadu wa huwa sabiyyun 70 alf haditsin sardan. Masya Allah. Termasuk cerita dari Imam Bukhari itu, beliau masih kecil, sobi itu berarti masih kecil, belum balik. Masih kecil beliau sudah hafal 70 alf haditsin sardan. 70 alf haditsin sardan. 70.000 hadis sardan dengan lancar. 70.000 hadis, masih usia belia, masih usia kanak-kanak, itu sudah hafal hadis sebanyak itu. Dari kecilnya memang gemar sekali dengan ilmu hadis, berkhidmah melayani Rasulullah dengan melestarikan ilmu hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan anak-anak kita orang ke zaman sakniki ya Allah, umur 7 tahun, 8 tahun, jangankan hafal hadis ribuan, baca Quran, baca huruf hijaiyah kadang tidak bisa. Kemunduran yang begitu jauh generasi-generasi sekarang dengan generasi dulu. Masih kecil 70.000, bukan 770.000. Ya Allah, itu sudah hafal masih kecil. Subhanallah. Imam Bukhari.
Diriwayatkan beliau pernah mengatakan ahfadu mi'ata alfi hadisin sahihin wa ahfadu mi'atai alfi hadisin ghairu sahihin. Aku hafal 100.000 hadis sahih. Kayaknya hafal 100.000 hadis sahih. Dan aku hafal 200.000 hadis yang tidak sahih. Ini kehebatan Imam Bukhari, luar biasa di dalam hafalan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah beliau luar biasa. Masya Allah ini Imam Bukhari. Kalau sudah datang Ramadan, ini sebentar lagi kita akan datang Ramadan, itu ibadahnya digas Pak, full 1 hari 1 khatam Quran. Itu Imam Bukhari. Istiqomah setiap Ramadan 1 hari 1 khataman Quran. Itu kalau bulan Ramadan. Menikmati dalam baca Quran, menikmati dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, setelah sholat tarawih, beliau itu sholat di rumah setiap 3 malam khatam sekali Al-Quran di dalam sholat. Jadi yang 1 khataman di luar sholat, setiap 3 malam khatam Al-Quran di dalam sholat. Ini Imam Bukhari, luar biasa. Beliau ini seorang yang Masya Allah sempurna, ilmu alamah kabir, orang yang alim luar biasa. Kemudian punya harta yang juga banyak melimpah, karena orang tuanya kaya raya dan beliau dapat warisan yang banyak. Cuman hidupnya beliau itu sederhana sekali. Beliau makan 1 hari itu 1 buah. Kalau sekarang mungkin pisang gitu, buah badam. Kalau tidak paham ya kayak pisang gitu. Pisang 1 atau 2 buah pisang itu 1 hari 1 malam 24 jam. Padahal kaya raya, tapi sedekahnya beliau Masya Allah banyak sekali. Seperti orang yang tidak takut dengan kemiskinan, sedekahnya wakeh. Itu Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Jadi sempurna, ilmu ada, kekayaan ada. Sama seperti dalam hadis Nabi, kama qala Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada kepingin kecuali dalam 2 hal. La hasada, hasud di situ di dalam hadis ini maksudnya kepingin. Jadi dalam hadis ini Nabi itu ngasih gambaran cita-cita itu kalau bisa 2 ini. Selain 2 ini tidak ada, jangan dikepingini. Apa? Rajulun, seseorang yang dia itu punya ilmu kemudian menyebarkan ilmunya. Jadi yang pertama, jadi orang alim kalau bisa. Jadi ulama dan berdakwah menyebarkan ilmunya ikhlas lillahi ta'ala. Itu pertama. Yang harus dikepingini, yang harus dijadikan cita-cita ketika kita hidup di dunia ini. Yang kedua, orang yang diberi harta banyak, kaya raya, dan hartanya dihabiskan, digunakan untuk perjuangan agama. Ala halakatih, hartanya itu dihabiskan untuk perjuangan agama. Kaya, hartanya diinfakkan fisabilillah. Nah Imam Bukhari dua-duanya ada. Alim, ilmunya banyak, hartanya banyak. Masya Allah ini. Ini Imam Bukhari radhiyallahu anhu arda. Suatu ketika Al-Imam Al-Bukhari ini pernah bermimpi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian dari mimpi tersebut dapat kabar gembira bahwasanya
Kitab beliau itu Sahih Bukhari, kitab yang beliau susun, kitab Sahih Bukhari ini lam yukra fi karbin illa furija wala rukiba bihi fi markabin faghriqat. Tidaklah kitab beliau Sahih Bukhari dibaca karena suatu kesumpekan orang baca kitab Bukhari, maka kesumpekan tersebut pasti diberi jalan keluar oleh Allah. Kitab Sahih Bukhari itu kalau dibaca, kalau ada kesumpekan seperti sekarang ada masalah wabah dan lain-lain, itu kalau dibaca kitabnya Imam Bukhari, Sahihul Bukhari, maka pasti akan dihilangkan segala macam kesumpekan hidup. Dan tidak dibawa oleh seseorang naik kendaraan, naik kapal kok tenggelam, itu tidak akan. Kalau kitab Sahih Bukhari dibawa naik kapal atau naik kendaraan, tidak akan kecelakaan, tidak akan tenggelam kalau kapal. Kenapa? Karena beliau sudah mendoakan kepada orang yang membaca kitab Sahihul Bukhari. Karena itu para ulama, sebagian dari para ulama zaman dulu tuh kalau sudah bulan Rajab yang sudah lewat kemarin itu kalau sudah bulan Rajab itu 1 bulan penuh itu mereka membuat halaqah, perkumpulan majelis semacam ini untuk membaca kitab Sahih Bukhari. Dibaca dari awal sampai akhir, tabarukan dengan kitabnya Imam Bukhari. Nanti ada yang menerangkan, bacanya gantian sampai katab. Itu adat sebagian dari para ulama, karena memang faedahnya sangat besar, karena tidak ada kitab yang lebih sahih setelah Al-Quran daripada kitab Sahihul Bukhari. Beliau mengarang kitab Sahihul Bukhari itu, karangan beliau paling hebat kan Sahih Bukhari itu selama 16 tahun mengarang kitab Sahih Bukhari, itu 16 tahun. Dan beliau itu mentakhrij, memilih min nahwi 600 alfi hadis. Beliau itu memilih dari hadis yang beliau hafal, sekian banyak hadis sahih, beliau pilih dari 600.000 hadis sahih, kemudian beliau saring, diambil yang paling sahih, paling kuat, dan dicantumkan di kitab Sahihul Bukhari. Karena itu tidak ada kitab yang paling sahih setelah Al-Quran melebihi daripada Sahih Bukhari. Ini Imam Bukhari radhiyallahu anhu arda. Nah, beliau itu wafat di daerah Khortan. Di daerah Khortan sekarang itu daerah negara Uzbekistan, negeri Uzbekistan. Beliau dimakamkan di sana, dan subhanallah ketika beliau wafat itu muncullah bau yang begitu harum dari makam beliau. Seluruh orang yang ada di daerah tersebut mencium bau tersebut berhari-hari. Radhiyallahu anhu arda. Ada seorang ulama yang soleh saat itu, menjelang Imam Bukhari wafat itu malamnya bermimpi, bertemu dengan Rasulullah. Dia bermimpi, dalam mimpinya ketemu Rasulullah dan para sahabatnya berdiri di sebuah jalan gitu. Kemudian orang soleh ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau dan para sahabatmu ini berdiri di sini lagi nunggu siapa wahai Nabi? Maka dijawab oleh beliau, kami sedang menunggu Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Dalam mimpi orang soleh tersebut. Dan mimpi Nabi itu hak. Nabi sendiri dalam hadis yang banyak beliau mengatakan, man ra'ani fil manam fasayaroni fil yaqadah. Barang siapa yang bermimpi aku di dalam tidurnya, fasayaroni fil yaqadah, maka dia akan bisa melihat aku dalam keadaan nyata.
Di hadis lain Nabi mengatakan fa innahu yara haqqan fa inna syaitan la yatamatsal bi. La yatamatsalu bi. Barang siapa yang bermimpi aku di dalam tidurnya, maka sungguh dia melihat sesuatu yang hak, yang benar. Artinya benar-benar aku yang dilihat. Kalau kita mimpi, dalam mimpi ada orang ngaku saya Nabi Muhammad, saya Rasulullah Muhammad SAW, berarti benar itu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena setan tidak bisa menyerupai wajahnya Nabi SAW, tidak bisa. Kalau wajah orang soleh, wajah wali, saya Abdul Qadir Jailani dalam mimpi misalnya, nah bisa jadi itu setan. Kalau dia nyuruh hal-hal yang dilarang oleh Allah, bisa jadi itu setan, bukan Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan orang soleh ini, bukan orang soleh itu. Tapi kalau saya Rasulullah Muhammad SAW, berarti itu benar Nabi Muhammad SAW. Karena mimpi Nabi itu benar, dan Nabi sendiri di hadis itu seakan-akan memberi rangsangan kepada kita agar berusaha untuk mimpi beliau. Berusaha untuk mimpi Nabi SAW dengan menambahkan rindu kita kepada Rasulullah, bersolawat dengan hati yang rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita tidur baca solawat sambil rindu dengan Nabi, maka tidak mustahil kita akan diizinkan oleh Allah melihat wajah mulia Nabi Muhammad SAW. Orang soleh ini mimpi ketemu Nabi, dan mimpi ketemu Nabi adalah suatu yang hak, dan bahkan mimpi itu termasuk wahyu dari para nabi-nabi terdahulu. Nabi Ibrahim itu mimpi juga wahyunya. Ada yang didatangi malaikat Jibril, melewat malaikat Jibril, ada wahyunya para nabi itu melalui mimpi. Nabi Ibrahim mimpi disuruh oleh Allah nyembelih Nabi Ismail, mimpi. Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad di awal beliau jadi rasul itu kan mimpi dulu. Malamnya mimpi, paginya jadi kenyataan. Mithlu falakis sobah. Dalam hadis Sahih Bukhari itu disebutkan seperti falak terbitnya fajar. Jadi malam mimpi, besok langsung kejadian. Itu mimpi adalah sebagian wahyu daripada para rasul yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini mimpi ketemu Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bilang, "Kami di sini menunggu kedatangan Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari." Subhanallah, malam mimpi, paginya beliau pas bangun itu pagi dengar kabar bahwasanya seorang imam besar, Al-Imam Al-Bukhari wafat. Baru saja wafat. Jadi kalau dihitung itu pas ketika mimpi itu pas wafatnya Imam Bukhari radhiyallahu anhu, ditunggu oleh Nabi dan para sahabatnya, masya Allah. Karena itu Imam Bukhari ini sosok yang luar biasa, berkhidmah sungguh-sungguh kepada Rasulullah, dan beliau betul-betul menjadi sosok tanda kutip penyelamat hadis-hadisnya Nabi. Soalnya sebelum para ahli hadis itu mereka mengarang kitab, Imam Bukhari dengan Sahih Bukharinya, Imam Muslim dengan Sahih Muslimnya, Imam Ahmad bin Hanbal dengan kitab Musnad Ahmad, Imam Malik dengan kitab Muwatta. Sebelum-sebelumnya itu tidak ada pembukuan kitab hadis, itu tidak ada. Karena zaman sahabat itu mereka kalau mau nyatat kalamnya Nabi, hadisnya Nabi, itu dilarang sama Nabi. Dilarang sama Nabi, khawatir nanti tercampur dengan Al-Quran. Itu satu, dilarang sama Nabi karena khawatir nanti dikira Al-Quran kalau kecampur sama ayat suci Al-Quran. Nomor dua, para sahabat generasi awal yang dekat dengan Nabi itu, mereka itu tidak terbiasa dengan tulisan, biasa dengan hafalan. Makanya disebut kaumun ummiyun. Mereka orang Arab itu dulu banyak di antara mereka itu disebut kaum yang ummi. Orang-orang yang tidak pakai menulis, baca tulis tidak pakai, langsung hafal, dengar langsung dihafal, dengar langsung dihafal. Itu orang-orang dulu. Termasuk Nabi kita
Nabi Muhammad itu an-nabiyul ummi, nabi yang ummi. Ummi itu ndak pakai baca, ndak pakai nulis, langsung hafal, langsung bisa. Itu ummi. Kalau Nabi pakai baca, pakai nulis, nanti dikira Al-Qur'an itu tulisannya Nabi. Nabi ndak pernah nulis, ndak pernah pakai baca, ndak pernah nulis karena beliau termasuk ummi. Ummi itu zaman dulu ndak baca, ndak nulis itu orang cerdas. Beda nek zaman sekarang mengalami pergeseran nggih. Nek gak iso maca, gak iso nulis ya orang bodoh berarti. Tapi kalau orang dulu zaman awal Rasulullah itu ndak baca, ndak nulis, itu berarti orang-orang cerdas, disebut ummi. Jadi ummi itu bukan kekurangan bagi Nabi, tapi justru kemuliaan karena di situ adalah menunjukkan kecerdasan saat di zaman awal tersebut. Kemudian di akhir tahun 200 itulah baru para ulama itu mengumpulkan hadis-hadis Nabi dan kitab yang paling sahih sebagaimana dikatakan Imam Nawawi di sini, wa huma as-sahhul kutub al-musannafah, Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Ya. Jadi Imam Bukhari wafat dalam umur 62 tahun dan dimakamkan di daerah tadi itu, Khortan. Ya. Kemudian yang kedua yaitu Abul Husain, Imam Muslim. Nah, ini kita mengenal Imam Bukhari, mengenal sedikit Imam Muslim. Imam Muslim ini adalah termasuk murid daripada Imam Bukhari. Murid daripada Imam Bukhari. Beliau juga mengambil hadis, mengambil ilmu dari Imam Bukhari. Singkat cerita, Imam Muslim ini juga sama seperti Imam Bukhari. Beliau adalah ahli hadis yang luar biasa, yang hidupnya dihabiskan untuk berkhidmah kepada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Imam Muslim ini beliau dilahirkan tahun 204. Beliau berguru kepada banyak ulama. Salah satunya Imam Bukhari, juga pada Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya. Banyak sekali guru-guru daripada beliau. Yang jelas dalam ilmu hadis Imam Bukhari sebagaimana pendapat jumhurul ulama adalah ranking pertama dalam ilmu hadis dengan kitab beliau Sahihul Bukhari. Kemudian yang kedua yaitu murid beliau sendiri Imam Muslim dengan kitab Sahihul Muslim, Sahih Muslim. Dua imam ini dan dua kitab ini adalah kitab yang disepakati oleh ulama al-muhaqqiqin bahwasanya dua kitab tersebut adalah kitab yang paling fasih, yang paling sahih setelah Al-Qur'an radhiyallahu anhum warḍah. Ini di sini dari dua manaqib, dua cerita daripada imam ini, kita banyak sekali mengambil pelajaran bahwasanya zaman dulu itu seperti itu semangatnya, semangat untuk mencari ilmu agama itu luar biasa. Alat tulis seadanya, tapi lihat bagaimana mereka bisa hafal ribuan hadis, bahkan ratusan ribu hadis dari Nabi SAW. Mereka hafal luar kepala di awal-awal mereka masih kecil, mereka bayi, menunjukkan begitu luar biasanya, gegap gembitanya saat itu. Hidupnya agama ini tuh luar biasa. Yang dicari, yang dipikir orang saat itu adalah ilmu agama yang paling penting. Kalau zaman sekarang beda lagi. Zaman sekarang ini kalau kita lihat yang paling dipikir, yang paling jadi program orang tua kebanyakan, enggak semua tapi kebanyakan,
Ya itu seakan-akan itu kalau anaknya tidak punya gelar, tidak punya ijazah, itu nanti bahaya, hidupnya sengsara. Kalau orang dulu tidak, penting agamane urip wis nikmat. Kalau agama kuat, hidup nikmat. Kalau orang sekarang seakan-akan kalau tidak pakai ijazah, itu bahaya, itu nanti suram masa depannya. Akhirnya yang salah itu sampai-sampai meninggalkan semua ajaran agama, sampai ditinggalkan semua. Masalah wudhu dia belum bisa, masalah sholat belum bisa, bahkan baca Quran tidak diperhatikan sama orang tuanya. Pokoknya sekolah. Kalau perlu pas ujian sekolah, ujian sekolah sama ngaji kok berpapasan, tempuk, wes libur dulu ngajinya. Penting sekolahnya nilainya bagus, ngaji tidak usah, libur dulu wes, nilaimu jangan sampai turun. Ini orang sekarang. Sebetulnya tidak apa-apa cari titel itu bagus, orang Islam harus ada yang seperti itu. Cuman sebagian besar dari saudara-saudara kita itu banyak yang lalai dalam mendidik agama putra-putrinya. Akhirnya nanti ketika mereka sukses, jadi pejabat, sukses, jadi ini, jadi itu, jadi-jadian wes. Ya. Kalau mereka ternyata ilmu agamanya tidak kuat, akhirnya tidak membawa manfaat, tapi malah maldorot, menjadi bahaya untuk diri sendiri, jadi koruptor, jadi ini, jadi itu. Kenapa? Karena ilmu agama yang dari kecil tidak ditanamkan dengan kuat oleh para orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu dari pelajaran Imam Bukhari dan Imam Muslim ini banyak sekali pelajaran yang kita ambil. Di antaranya itu, didik anak kita, dekatkan anak kita kepada ilmu agama, dan tanamkan di benak anak kita bahwa agama itu nomor satu, lebih dari apapun yang ada di muka bumi ini. Agama itu nomor satu. Jangan sampai anak-anak kita punya pikiran selain itu. Bahagia hidup di dunia ini saat agama kita itu kuat, iman kita kuat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat dan semoga kita mendapatkan keberkahan daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Insyaallah pekan depan kita akan masuk ke hadis yang kedua, yang mana nanti di situ akan dibahas tentang rukun agama. Kalau rukun Islam 5, rukun iman 6. Kalau arkanuddin, rukun agama ada berapa? Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya minta maaf dan minni wa la afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirril Fatihah.